Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Para pemirsa dimanapun saja berada, saya kutip berita dari wartaekonomi.co.id dengan judul Khofifah Indar Parawansa jadi kandidat kuat Cawapres Anies Baswedan. Ini pertimbangannya. Warta Ekonomi Jakarta. Khofifah Indar Parawansa jadi salah satu kandidat kuat pendamping Anies Baswedan sebagai Cawapres di 2024. Lalu apa pertimbangan koalisi yang diperkuat Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ini mencalonkan Anies Khofifah? Pemerhati politik Tony Rashid mengungkapkan, Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Khofifah sebagai Capres-Cawapres. Tertunda karena Demokrat menawarkan AHY. Namun setelah AHY sendiri mengumumkan capres dari Demokrat, besar kemungkinan Anies Khofifah bakal segera dideklarasikan. Setelah Demokrat mendukung Anies Khofifah siap deklarasi, kata dia melalui pesan elektronik. Pilihan perempuan. Tony menganalisa 3 pertimbangan mengapa Koalisi Perubahan mengusung Anies Khofifah. Pertama, pasar Khofifah di Jawa Timur dan kalangan pemilih perempuan sangat kuat. Pertama, Khofifah kuat di Jawa Timur. Mayoritas warga Jawa Timur itu Nahdiyin. Selain gubernur, Khofifah adalah mantan ketua Muslimat NU. Pasar Khofifah di kalangan kaum perempuan Nahdiyin juga sangat kuat, kata Tony dalam pesan elektronik yang diterima akurat.co. Majunya Khofifah sebagai cawapres, kata dia, besar kemungkinan akan mampu meraih lebih dari 50% suara warga Jawa Timur. Bahkan bisa saja suara dukungannya lebih besar dari suara yang diperoleh saat Pilgub Jawa Timur. Mengingat saat ini Khofifah adalah gubernur Jawa Timur. Sebagai gubernur, prestasi, hasil kerja, dan jaringan Khofifah tentu makin besar. Tidak saja Jatim, menurut dia dengan mengambil Khofifah sebagai cawapres, warga Nahdiyin di seluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah akan merasa memiliki representasinya. Ini juga sekaligus dapat mengurangi suara bakal calon dari PDIP, khususnya di Jawa Tengah, ulas Tony. Yang kedua adalah pilihan kaum santri. Kedua, Tony Rashid menambahkan apatisme sebagian warga Nahdiyin terhadap isu politik identitas. Radikalisme, Wahabi, Kadrun, dan sejenisnya akan mereda dengan sendirinya. Selama ini, sebut dia, isu-isu ini cukup berhasil diteduhkan bahkan difitnahkan. Selama ini sebut dia, isu-isu ini cukup berhasil dituduhkan bahkan difitnahkan ke Anies dan disebar secara sengaja dan intens oleh lawan politik di kalangan warga Nahdiyin. Hadirnya Khofifah, mantan ketua Muslimat NU, akan menghapus semua tuduhan itu. Dari sini akan banyak yang sadar ternyata semua itu adalah permainan isu dan manuver politik. Kaum santri menyebut itu semua adalah fitnah dan kejahatan politik. Akan banyak santri dan akademisi lugu, tidak paham politik yang akan tersadarkan. Yang ketiga adalah suara Jabar dan Jawa Timur. Ketiga, kata Tony, Jawa Timur merupakan penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat. Ada 30 juta pemilih di Jawa Timur. Anies kuat di Jawa Barat, tapi tidak di Jawa Timur. Dengan memasangkan Anies Khofifah, maka relatif mudah bagi Koalisi Perubahan memenangkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Membaca data pemilu sebelumnya, siapa yang menang Pilpres harus menguasai 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat dengan 30 juta pemilih, Jawa Tengah 27 juta pemilih, dan Jawa Timur dengan 30 juta pemilih. Dengan memasangkan Anies Khofifah, pasangan ini diprediksi kuat akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Demikian kata Tony Rashid. Ya. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, seperti yang saya kemukakan dalam beberapa kesempatan yang lalu bahwa seandainya Anies Baswedan memilih Khofifah atau anggaplah Koalisi Perubahan memilih Khofifah Indar Parawansa sebagai
calon wakil presidennya, maka peluangnya relatif akan lebih besar ketimbang memilih calon-calon yang lain. Mengingat 3 alasan yang tadi. Yang pertama, alasannya adalah dia representasi dari kaum perempuan. Yang kedua, representasi dari santri. Dan yang terakhir, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk nomor 2 di Pulau Jawa. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Artinya dari hasil survei, Anies itu lemah di Jawa Timur, kuat di Jawa Barat, kuat di Banten, dan kuat di DKI Jakarta. Akan tapi lemah di Jawa Timur. Jawa Timur itu yang kuat adalah pendukungnya Pak Jokowi yang kuat. Memang Pak Jokowi tidak akan mencalonkan diri, kan tapi suara dari Pak Jokowi ini akan berpindah kepada tokoh atau kepada capres yang di-endorse atau yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, dalam hal ini Ganjar Pranowo. Artinya seandainya Anies memilih Khofifah sebagai calon wakil presidennya, maka besar kemungkinan mayoritas penduduk Jawa Timur akan memilih Khofifah sebagai perwakilan dari Jawa Timur, ya, sebagai perwakilan dari provinsi Jawa Timur. Tidak hanya di situ saja, kan tapi warga Nahdien secara umumnya di seluruh Indonesia juga akan merasakan memiliki representasi dari klannya, dari kelompoknya, artinya dari kalangan Nahdien. Seandainya Khofifah terpilih sebagai calon wakil presidennya Anies dan menang pada 2024 yang akan datang, tentu ini akan mencetak rekor tersendiri bagi Nahdien, bagi Nahdlatul Ulama, mengingat itu artinya sudah ada tiga tokoh NU yang memimpin negeri ini, yang menjadi petinggi, yang menjadi puncak tertinggi, ya, boleh kita sebutkan puncak tertinggi lah, artinya nomor 2 setelah capres. Yang pertama ada Gus Dur, yang kedua Ki Haji Ma'ruf Amin, calon wakil presiden aktif saat ini. Yang selanjutnya adalah Khofifah Indar Parawansa seandainya menang pada Pilpres 2024. Dan saya pikir ini adalah alasan terkuat mengapa Nasdem begitu ngotot ingin memilih Khofifah sebagai calon pendampingnya Anies, ya, karena melihat NU-nya, ya. Kalau hanya sekedar melihat jabatan, kalau hanya sekedar melihat track record, saya pikir masih banyak kok tokoh-tokoh yang prestasinya jauh lebih tinggi daripada Khofifah Indar Parawansa. Akan tapi perlu diingat bahwa pemilih Indonesia itu bukan pemilih rasional, tidak memilih seorang berdasarkan prestasinya, tidak memilih seorang berdasarkan lainnya. Ya, pemilih Indonesia itu rata-rata, ya, saya memilih A memilih si B, ya, karena biasanya, ya, karena dia agamanya sama, karena dia merupakan bagian dari kelompoknya, dia adalah keluarganya, ya, entah berantah apakah dia itu berprestasi atau tidak. Ini secara umum dan faktanya memang seperti itu. Maka saya pikir koalisi perubahan harus benar-benar mempertimbangkan Khofifah. Jangan sampai nanti disalib oleh capres yang lain. Misalkan kita dengar juga PDIP berminat untuk melirik Khofifah sebagai kolaborasi antara PDIP, kan jargonnya nasionalis. Tentu dia membutuhkan pasangan yang religius, dan sehingga nanti bergabung antara nasionalis dan religius seperti Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, kira-kira seperti itu. Maka hasil survei menyebutkan bahwa penentuan calon wakil presiden akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari Pilpres yang akan datang. Maka kenapa sampai pada hari ini koalisi perubahan belum juga mengumumkan calon presidennya, ya, sampai alot seperti ini, ya, salah satu alasannya adalah karena sensitifnya atau karena pentingnya posisi calon wakil presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk AHY, misalkan seandainya beliau tidak terpilih sebagai calon wakil presiden, saya pikir waktunya masih banyak. Beliau masih muda, belum 50 tahun.
Artinya di Pilpres 2029 ya, beliau masih memiliki waktu sampai 2 atau 3 kali pemilu yang akan datang lah untuk bisa maju sebagai pemimpin di negeri ini dalam rangka melanjutkan tradisi di mana beliau, orang tua beliau Bapak Haji Susilo, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pernah memimpin Indonesia selama 2 periode, dari periode 2004 sampai 2014 ya. Khofifah layak diperjuangkan ya. Semoga saja akan terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.